Artinya orang Arab zaman dahulu yang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Bukan berasal dari Islam itu. Jangan kau berharap bahwa Allah itu berasal dari agama Islam. Gak ada itu. Ya, silakan Lautan Api. Jadi tadi kan yang sebelumnya nanya ya Pak Rudi. Ya. Dan Pak Rudi menjawab mengenai Tuhan Yesus itu kan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan Allah adalah firman. Nah, kalau Yesus itu bisa disebut Allah nggak sih Pak Rudi? Ya, kalau bersama-sama dengan Bapa ya. Kan Yohanes 1 itu kalimatnya itu jelas unsur-unsurnya yang paling utama bersama. Jadi tidak bisa disebut Allah Yesus itu. Kalau bersama-sama dengan Allah ya Allah. Kalimatnya kan jelas unsur-unsurnya bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ya berarti Yesus itu firman dan Allah. Gak usah disimpul-simpulkan. Jadi begini aku jelaskan lebih rinci lagi ya. Namamu di sini Lautan Api. Laut di telingaku ini yang ku dengar ada suara. Suara ini namanya Lautan Api. Lautan api bersama-sama dengan tubuhnya, maka suara ini adalah si lautan api. Paham ya? Gak pernah suara ini ku panggil Karpidol. Gak pernah. Karena dia bersama-sama lautan api, maka suara ini ku panggil adalah lautan api. Paham ya? Itu adalah Tuhan, Yesus juga Tuhan. Dan mereka masih satu hakikat. Bisa dipisahkan. Kan begitu. Kalau sudah bicara hakikat, apakah suaramu ini sama dengan kau? Berarti tidak satu hakikat. Ya, materinya berbeda. Kau dengan ini berbeda materinya. Sudah? Nah, sekarang apakah mereka satu kesatuan? Ya, suaramu sekarang bersama-sama dengan kau. Artinya suaramu sedang bersatu dengan kau. Atau satu kesatuan dalam keadaan tunggal. Paham ya? Baik. Tapi kalau dibilang Allah mengambil rupa menjadi manusia bisa? Bisa. Kau lihat ke sebelah kau. Kalau tadi suara saja yang kudengar, sekarang kau sudah melihat citra. Ya, kau lihat gambar aku. Di sini ku buat suara Rudi Yohanes menjadi manusia, menjadi digital, itu ya. Dan digital itu ku beri nama Sang Debaters. Paham ya? Begitu juga Yesus. Firman itu menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus. Apakah materi Yesus sama dengan materi Bapa di sorga? Tetap tidak sama. Silakan. Oh, materinya juga beda ya? Beda. Tapi Yesus yang di bumi itu adalah daging. Kenapa? Tapi kekuasaannya sama, kekuasaannya. Ya, kalau bersama-sama baru kekuasaannya sama, menyatu. Paham ya? Baik, coba kalimat bersama-sama itu loh. Baik. Kan kalau di 1 Timotius 16 itu kan dia tidak tertakluk oleh maut. Nah, itu maksudnya apa, Le? Itu apa baru dia? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 6:16. 6. Ya. Begini. Itu dikatakan dengan maut. Dia adalah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya Yesus itu tidak pernah dipenjara di dalam alam maut atau mati gitulah. Mati karena dosa. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Nah, makanya aku bilang kalau orang bertemu Yesus, kalau melihat terang, itu saya yakin Yesus. Tapi kalau melihat berbagai wajah, ya itu penggambaran dia aja karena melihat foto. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Jadi tidak seorang pun lagi pernah melihat Yesus setelah Yesus naik ke sorga. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kami tidak dapat lagi melihat Yesus karena Yesus sudah di dalam kerajaan sorga. Baginya hormat dan kekuasaan yang kekal. Amin. Itu jelasannya itu. Silakan. Ya, jadi yang dimaksud itu tidak takluk dengan mati maut itu siapa, Bang Rudi? Yesus. Yesus kan tidak takluk dengan maut. Buktinya dia naik ke sorga. Kalau takluk dengan maut itu contoh Muhammad. Muhammad itu sampai sekarang mati di dalam tanah dan mungkin sudah menjadi minyak bumi karena sudah ribuan tahun. Belum ada ribuan tahunnya. Oh sudahlah, sudah ya 2000. Yang mati di atas kayu salib siapa?
Bang Rudi. Nah, Yesus tidak pernah mati di kayu salib, tetapi menyerahkan nyawanya. Baca saja Matius 27 itu ya, dibilang maka dia menyerahkan nyawanya sama di Yohanes itu ya. Bukannya Yesus mati untuk menebus dosa manusia, Bang Rudi? Bukan. Penebusan dosa manusia itu di Matius 26 ayat 28. Darahku, inilah perjanjian. Kekal juga itu ya, tunggu baca ya. Biar kalian paham. Kematian Yesus bukan untuk menebus dosa umat manusia, tetapi dikatakan begini. Yang menebus itu Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kematian Yesus itu adalah untuk mengalahkan alam maut. Jadi dosa di dalam Kristen ada dua. Yang pertama itu dosa perbuatan. Itu ditandai dengan kalimat jangan ketika di Kejadian 2 ayat 17. Dosa kedua adalah dosa waris. Itu ditandai dengan Kejadian 3 ayat 19. Dari debu tanah engkau diambil, engkau pasti akan mati. Kembali lagi ke debu tanah. Maka dosa perbuatan itu ditebus. Nah, dosa waris itu tidak ditebus. Tetapi Yesus turun kematiannya di kayu salib agar dia bisa turun dalam kerajaan maut dan menaklukkan iblis, merebutkan kepalanya sesuai Kejadian 3 ayat 15. Silakan. Oke, berarti Yesus itu tidak takluk dengan maut, begitu ya? Ya, enggak takluk. Tidak takluk dengan maut. Tadi Ya, saya kalau nanya contoh takluk itu, ayat. contoh gini. Kalau contoh terhadap takluk kepada maut itu contoh Muhammad. Masih ditanam di dalam tanah dan mungkin menjadi minyak bumi. Karena sudah ratusan tahun ya. Silakan. Ya, artinya kan Belum tadi bangkit-bangkit. ya, tadi artinya juga saya nanya ke Bang Rudi, walaupun Yesus bangkit, tetapi kan di dalam kepercayaan Kristen yang saya tahu bahwasannya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, tetapi konsepnya kata Bang Rudi tidak seperti itu. Dia tidak mati, ya. Ya, itu Kristen awam. Betul. Kalau Kristen awam mengatakan Yesus mati di kayu salib. Bukan Kristen awam saja. Rasul Paulus pun mengatakan Yesus mati di kayu salib. Tetapi setelah kami baca Alkitab dengan baik dan benar, kan dibilang di Alkitab, rahasia yang ribuan tahun akan disingkapkan. Ternyata setelah saya baca, Yesus itu kematiannya memiliki dua ruang. Ruang pertama adalah ruang dalam kubur, dan ruang kedua adalah ruang kubur. Semua yang mengatakan Yesus mati itu adalah ruang luar kubur. Kenapa kita mengatakan mati? Karena kita butuh kematian Yesus. Tapi sesuai Yohanes 10 ayat 17 dengan sampai 18 katakan apa? Aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali, tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalimat katanya mati artinya ada yang mencabut nyawanya. Yesus tidak pernah mati karena ada yang mencabut nyawanya, tapi karena dia menyerahkannya untuk menerimanya kembali. Itulah sebabnya dikatakan alam maut tidak berkuasa. Lanjut. Jadi kematian Yesus itu atas kehendaknya sendiri gitu ya, Bang Rudi? Ya, kematian Yesus itu hanya bagi orang berdosa. Yang di dalam kubur itu kan tidak berdosa, malaikat. Baca saja Lukas 24 ayat 5. Malaikat itu kan bilang bahwa dia hidup di antara orang mati. Jadi Yesus tidak pernah mati, hidup dia. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi, Bang Rudi, boleh? Siap, boleh. Asal bergantian. Ya, habis ini saya turun. Jadi di Alkitab kalau tidak salah itu dikatakan bahwa Allah itu bukan manusia, bukan juga anak manusia. Dia tidak serupa dengan apapun yang ada di langit dan di bumi. Coba tolong jelaskan itu, Bang Rudi. Ya, itu bilangan 23. Kebanyakan orang Muslim itu memotong kalimat itu. Ya, dikatakan di situ bahwa Allah bukanlah anak manusia. Betul. Kalimat selanjutnya apa? Sehingga dia berbohong. Kalau berbohong itu manusia. Kalau Tuhan tidak akan pernah berbohong. Nah, tapi oleh Muslim, pendebat-pendebat Muslim juga, apologet-apologet itu Muslim, untuk menaklukkan ketuhanan Yesus berbagai cara mereka gunakan. Mereka menggunakan berbagai kelicikan, hanya dipotong sampai situ, tidak dilanjutkan ayatnya. Maka dari itu, kalau saya juga mau berbuat seperti itu gampang. Tuhannya orang Islam, saya bilang pernah jadi pohon. Baca aja surah 28 ayat 30. Dari sebatang pohon ada suara mengaku dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah Islam menerima? Tidak. Tapi faktanya ayat itu berkata begitu dan tafsirnya juga tetap mengatakan dari sebatang pohon ada yang mengaku dia adalah Tuhan. Silakan. Oke, baik. Berarti ayat tersebut
juga kan ada juga yang mengatakan Allah itu tidak serupa dengan apapun yang ada di langit dan di bumi. Tetapi kan nyatanya Allah itu kan firman itu menjadi manusia. Nah, jadi menurut pandangan kami ya sebagai seorang muslim itu kayak bertentangan aja Bang Rudi. Jadi sudah jelaskan di situ dikatakan bahwa Allah bukan manusia, bukan anak manusia, tetapi kan di situ Yesus dilahirkan dari anak manusia yaitu Bunda Maria. Oke. Ku jelaskan. Orang Islam itu tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Kalau dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk, misalnya begitu ya. Mana ada makhluk di muka bumi ini yang suaranya bisa menjadi manusia? Itu nggak ada. Jadi kalimat tidak sama dengan makhluk itu, orang Islam nggak tahu maksudnya apa. Tetapi orang Islam hanya tahu bagaimana membatalkan ketuhanan Yesus, tapi tidak tahu caranya. Maka yang dilakukan potong-potong ayat, dan langsung menerjemahkan atau menafsirkan, itulah artinya. Bukan begitu. Jadi kalau dikatakan Tuhan tidak sama dengan manusia, manusia mana yang suaranya bisa menjadi manusia lagi atau makhluk lain? Kan tidak ada. Hanya Tuhan. Itu artinya tidak sama. Paham nggak arti tidak serupa itu? Bukan berarti, oh manusia kan daging. Ya, manusia bisa nggak dari suaranya lahir daging lagi? Nggak bisa. Paham ya? Berarti bisa disebut ciptaan bukan Bang Rudi? Oke, aku jelaskan. Sampai hari ini pun Islam masih bingung mengenai ciptaan dan sang pencipta. Ketika saya mengatakan Allah itu apa, mereka bilang nama. Terus ketika saya tanya lagi, nama itu kapan diberi? Mereka menjawab ketika ada manusia. Setelah saya tanya lagi, manusia pertama siapa? Adam. Apakah Adam mengenal Allah? Iya katanya. Manusia selanjutnya adalah Musa atau Yakub. Apakah Yakub mengenal Allah? Iya katanya. Tolong tunjukkan fakta arkeologis di mana Yakub mengenal Allah. Gak bisa tunjukkan. Karena Yakub berbahasa Ibrani. Nah, jadi mereka mulai bingung. Nah, oke. Sekarang Allah itu nama. Kalian menyembah siapa? Allah. Apakah kalian menyembah nama? Mereka juga bingung. Jadi kebingungan dalam Islam ini mau dibawa ke Kristen. Ya, itu tidak bisa. Kalau di Kristen itu jelas. Ya, memang bahwa Bapa di surga itu. Allah itu berasal dari mana Bang Rudi? Oke, dalam Alkitab kata Allah berasal dari mana? Itu asal kata Allah ada di Korintus, Kisah Para Rasul 2. Di dalam Kisah Para Rasul 2 Allah itu berasal dari bahasa apa gitu lah? Itu. Makanya kau dengar dulu, nanti kau kena kick. Kata Allah itu berasal dari Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Di mana di situ orang-orang berbicara dalam bahasa roh dan kebetulan di situ ada orang Arab. Begitu ada bicara tentang ketuhanan, mereka bilang, wow, mereka bicara dalam bahasa kita. Itulah sebabnya kata Allah berasal dari orang Kristen Arab dan dipakai oleh kafir Quraisy. Jadi adalah mimpi orang Islam mengatakan, jangan kalian pakai kata Allah karena berasal dari agama Islam. Mimpi. Lebih dahulu ada Arab Kristen dan kafir Quraisy yang menggunakan sesembahannya adalah Allah. Terima kasih. Apalagi? Intinya kan kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, mau dia Kristen Arab, mau dia Kristen Yunani, mau Ibrani, mau apa gitu kan. Tetapi di bahasa asli kita Bang Rudi seorang Kristen itu kan Ibrani, sedangkan di Al-Qur'an itu kan berbahasa Arab. Nah, kenapa memakai bahasa Arab kata Allah itu dan dipakai di Alkitab yang sekarang? Seolah-olah di sini Bang Rudi kayak seolah-olah di sini Bang Rudi juga kayak mencela nama Allah itu sendiri, sedangkan nama Allah itu sendiri kan tidak nampak, tidak berwujud kata Yesus juga. Seorang pun tidak akan bisa melihatnya dan mendengarnya kata Allah itu. Oke, aku jelaskan. Sekarang mengapa di dalam kitab Bible bahasa Indonesia atau Injil bahasa Indonesia kata Allah itu tidak merujuk nama, tetapi merujuk jabatan atau apalah ya. Karena di dalam ajaran Kristen dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maka Allah itu adalah Tuhan, bukan nama. Karena kalau itu adalah nama di dalam Bible, maka kami menyebutnya dengan sembarangan. Contoh, orang Muslim kalau terkejut, Masya Allah, misalnya begitu kan sembarangan itu. Kalau nama itu tidak boleh disebut sembarangan. Baru ada lagi orang itu sambil emosi atau apa kan semangat. Allahu Akbar, misalnya begitu. Dalam Kristen nggak bisa. Maka itu tidak merujuk nama.
merujuk adalah Tuhan pencipta alam. Kenapa itu dibuat orang Kristen? Karena di dalam KBBI memang tertulis seperti itu. Allah adalah sebutan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, ternyata setelah orang Kristen membuka Alkitab bahasa Arab zaman dahulu kala, bahkan sampai sekarang kan ada Kristen Syria, Kristen Koptik, dan Kristen segala macam yang dari Arab. Dibuka memang di situ sudah ada kata Allah. Jadi kami tidak mencontek dari Islam. Islam yang mencontek, kalau tidak dari Kristen, ya dari kafir Quraisy. Silakan. Iya, artinya kan kata Allah ini bukan berasal dari pada saat zaman Yesus. Sebelum Yesus juga kan kata Allah itu udah ada. Berarti kenapa sedangkan bahasa asli Alkitab Bang Rudi itu apa sih sebenarnya? Ibrani kan? Oh, ya aku tahu, Nah, aku tahu. Allah itu tidak ada. Bahasa Ibrani itu kata Allah itu apa? Bahasa Ibrani kata Allah itu apa? Oke, aku jawab ya. Allah itu kamu bilang sejak zaman sebelum Yesus sudah ada? Enggak ada. Kata Allah itu mulai ada semenjak adanya orang Kristen Arab, kemudian diikuti oleh kafir Quraisy. Paham ya? Sebelum itu enggak ada. Kristen Arab sudah ada sebelum Yesus lahir. Kristen Arab itu ada setelah Yesus naik ke sorga. Setelah ada hari Pentakosta. Sudah, dengar dulu. Kenapa orang Kristen Indonesia menggunakan kata Allah? Kan begitu. Karena kami memang bisa menerjemahkan bahasa Ibrani, bahasa Yunani ke dalam berbagai bahasa. Nah, kalau hal yang sama dirujuk kepada Islam. Kenapa ucapan Musa menjadi bahasa Arab? Sementara Musa tidak pernah berbahasa Arab. Atau ucapan Nabi Isa jadi menjadi bahasa Arab. Sementara Isa tidak pernah berucap dalam bahasa Arab. Kan itu mungkin kau bilang kan? Silakan. Nah, berarti kata Allah itu intinya berasal dari bahasa Arab. Konteks asli dari Alkitab adalah Ibrani. Konteks asli dari bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah, berarti kan tidak bisa juga disebutkan bahwa kata Allah itu Islam yang mencuri. Karena kan, kenapa nggak bisa? Karena kan Kristen Arab lebih dahulu ada. Makanya kau sebentar. Mengatakan di situ Allah. Apa gimana? Sebentar. Kau baca saja Sahih Bukhari 3. Sahih Bukhari 3 dan Sahih Bukhari 6467. Jelas-jelas dikatakan di sana bahwa Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab. Waraka bin Naufal itu bukan orang Islam, tapi orang Nestorian, orang Kristen. Paham enggak? Saya tidak bahas Alkitab pakai bahasa Arab atau apanya, yang saya bahas adalah kata Allahnya ini, Bang Rudi. Lah iya, kan itu dasarnya. Gimana sih kau nih? Artinya orang Arab zaman dahulu yang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Bukan berasal dari Islam itu. Sekarang saya tanya sama Bang Rudi. Yesus pada saat turun ke dunia, dia menggunakan bahasa apa? Dia menggunakan berbagai bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya juga. Alkitabnya. Alkitabnya dia kan menyampaikan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Ya, menyampaikan firman-Nya itu Yesus pakai bahasa apa pada saat Yesus turun ke dunia? Ibrani dan Yunani udah dijawab. Pakai kata Allah enggak? Enggak. Terus? Halo, mikmu. Kata Allah itu bukan dari Yesus. Iya, enggak dari Yesus. Tetapi dari Roh Kudus yang turun ketika orang Arab menerima berita tentang kerajaan surga di Kisah Para Rasul 2. Makanya hebatnya Alkitab itu dibuat. Kan Roh Kudus turun nih. Sehingga masing-masing bangsa-bangsa bisa berbicara bahasa masing-masing. Sehingga mereka mengerti kerajaan Tuhan. Paham nggak maksudnya? Jadi pada saat Yesus turun ke dunia, mereka tuh menggunakan kata apa untuk penyebutan nama Allah ini? Kalau zaman Yesus namanya Kurios dan Theos. Itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani ada Elohim, ada Yahweh, Adonai, macam. Nah, kalau kamu juga bertanya hal yang sama terhadap agamamu. Sebentar. Di dalam agamamu ada Musa. Musa itu tidak pernah berbahasa Arab. Ada Yakub. Yakub itu tidak pernah berbahasa Arab. Lantas, kenapa di dalam Al-Quran mereka menjadi berbahasa Arab? Mungkin itu mau kau tanyakan gitu. Seperti itu. Ya kau tanyalah Tuhanmu. Kok bisa ya Musa berbahasa Arab? Kok bisa ya Yakub berbahasa Arab? Padahal mereka bukanlah bangsa Arab.
Kalau kami jelas ada dasarnya. Kenapa dia ada bahasa Arab tentang Allah? Karena kisah para Rasul 2 salah satunya ayat 11 itu. Ada orang Arab di situ. Kalian dari mana dasarnya? Kok Musa bisa bahasa Arab? Karena Allah menyampaikan ulang ini ucapan Musa. Dibuatlah di situ Musa berbahasa Arab. Yakub berbahasa Arab. Isa berbahasa Arab. Kok bisa? Dasarnya dari mana coba? Ya kalau Bang Rudi menarasikan tentang Musa bahasa Arab, segala macam berbahasa Arab, itu kan bukan pada intinya. Yang saya tanyakan itu pada intinya itu kan nama Allahnya. Berarti pada saat zaman Yesus masih di dunia, begini bro, tidak ada yang mengenal kata Allah. Kenapa tidak? Musa tidak pernah memanggil Allah bro. Sebentar, Musa, kan aku mengimbangi kau jangan lupa. Musa tidak pernah memanggil Allah. Yakub tidak pernah memanggil Allah. Isa tidak pernah memanggil Allah. Lantas bagaimana tiba-tiba mereka bisa memanggil Allah? Karena tadi sudah saya jelaskan mereka memanggil Elohim, Adonai, Yahweh, macam itu ya. Baru Kurios, baru Theos. Kok bisa jadi siapa? Allah? Coba. Kata siapa Yesus tidak pernah memanggil kata Allah, Bang Rudi? Tapi kau bilang dia kan tidak bisa bahasa Arab. Yang bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bang Rudi, Yesus juga kan mengatakan sembahlah Allahmu dan Allahku, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kata Bang Rudi tadi. Di mana itu? Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia di mana? Kata Allahnya yang saya maksud itu. Berarti Yesus yang itu sebentar. Yang kau sebut itu dalam bahasa Indonesia. Iya, kalau dalam bahasa Yunani mana Allah dibilang? Kurios atau Theos. Sembahlah Kurios atau Theosmu yang Maha Kuasa. Iya, begitu Yesus bicara. Tapi diikuti dengan bahasa. Maksud saya, kenapa di Alkitab Bang Rudi tidak memakai kata Theos itu sendiri atau Kurios itu sendiri? Kan sudah kujelaskan karena bangsa Indonesia di KBBI. Karena ada peraturan pemerintah. Semua kitab-kitab yang menggunakan, dengar dulu, semua buku-buku resmi yang menggunakan bahasa Indonesia harus menggunakan EYD. Silakan. Iya, berarti KBBI-nya yang salah. Iya, bilanglah ke KBBI, ke pemerintah. Jangan bilang ke aku. Kalau pemerintah misalnya membebaskan, kami akan buat Kurios dan Theos. Ya, sekarang pertanyaan saya, KBBI Kristen itu kan, kalau misalnya dia tidak setuju dengan Bang Rudi menggunakan kata Allah, harusnya mereka juga merubah kata Allah itu bukan Allah yang berasal dari bahasa Arab, gitu kan? Kan sudah kujelaskan sama kau. Pemerintah yang punya aturan, mana bisa kami melawan? Pemerintah, kau bilang begini, nggak mau kami buat Theos dan nggak bisa. Pemerintah juga pasti mengajak tokoh agama lah Bang Rudi, nggak mungkin orang Islam yang membuat kata Allah itu di Alkitabmu. Nah, itu kau pandai. Penerjemah pertama namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Itu orang Melayu. Maka dia membuatnya seperti itu. Waktu itu EYD belum ada. Setelah EYD sudah ada, pemerintah mengharuskan harus semuanya sesuai EYD. Itu aja kok repot sih. Jangan kau berharap bahwa Allah itu berasal dari agama Islam. Nggak ada itu. Berarti Bang Rudi sepakat bahwa kata Allah itu direvisi dalam Alkitab yang sekarang. Bukan tidak direvisi. Allah, kata Allah, itu bersumber daripada, kata Allah bersumber daripada kitab Arab Kristen. Bukan dari Al-Quran. Kami tidak mau mengambil istilah Al-Quran. Itu dari Arab Kristen. Tadi kata Bang Rudi setelah Yesus turun ke dunia, setelah terangkat ke langit, baru ada kata Allah di situ. Arab Kristen di situ. Kisah para Rasul 2. Ketika Roh Kudus turun, maka bangsa-bangsa di dunia berbahasa dalam bahasanya masing-masing. Mereka mengerti apa yang diucapkan para Rasul. Salah satu yang ada di situ orang Arab. Oke lah bro ya, nggak bisa lagi kau kembangkan. Karena keledai otaknya memang segitu terus. Nggak bisa berkembang ya.